Ya, baik. Sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang akan mengikuti acara training aplikasi Kepala Unit Bimba Aiweo, utamanya Bimba Aiweo Mitra ya, atau unit aktif, kami persilahkan untuk segera memasuki ruangan belajarnya karena acara training aplikasi Kepala Unit akan segera kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, selamat siang kami ucapkan kepada yang terhormat Bunda Nani dari Divisi Kemitraan. Juga kami ucapkan selamat siang kepada yang kami hormati Ibu Lucy, Pak Pati, dan juga tentunya kepada seluruh sahabat pembelajar, ada Bapak Ibu Mitra ataupun Kepala Unit Bimba Aiweo, unit aktif atau unit mitra yang bergabung pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim kita dapat berjumpa di siang hari ini ya, hari Senin tanggal 17 November 2025, tentunya dalam acara training kepala unit yang mana nanti hari ini kami akan memberikan pengarahan tentang bagaimana caranya menginput laporan aplikasi, bagaimana caranya Bapak Ibu melaporkan kegiatan atau jumlah murid yang ada di unitnya masing-masing sehingga nanti di pusat bisa langsung mengakses, bisa langsung mengetahui bagaimana perkembangan di unitnya mitra Bapak Ibu atau kepala unit yang hari ini hadir. Nah, untuk itu sahabat sekalian, kita langsung saja ya sebelum memulai atau sebelum kami memberikan materi tentang laporan aplikasi. Alangkah terlebih baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu arahan serta penguatan dari Bunda Nani. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu Bunda Nani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bun? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Bagaimana Pak Arif Alhamdulillah. di Bate Gede ya? Ya, di Jepara. Baik. Jepara. Alhamdulillah. Baik, sehat, tetap semangat dan terus belajar, Bunda. Ya, baik, Bunda. Silakan, Bunda, bisa diberikan arahan serta penguatan kepada sahabat pembelajar yang tergabung pada hari ini. Silakan, Bun. Baik, Bismillah. Terima kasih Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Bapak Ibu mitra atau kepala unit atau yang mewakilinya ya untuk bergabung saat ini belajar di training aplikasi laporan perkembangan murid aktif Bimba IWO. Adapun apa namanya untuk laporan ini sebenarnya untuk memudahkan KU-KU melaporkan perkembangan muridnya kepada mitra dan mitra wajib melaporkannya kepada YPAI atau Bimba WO sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani atau yang sudah disepakati ya bersama atas kerjasama kedua belah pihak seperti itu. Untuk laporan ini wajib diberikan atau dilaporkan setiap hari. Jadi ketika ada laporan hari ini jangan ditunda sampai sebulan. Takutnya nanti ketika ditunda sampai sebulan apa namanya repot lupa terus ya akhirnya tertunda 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 gitu. Nah ketika sudah tertunda, nah dari kemitraan nanti akan menginformasikan berupa surat atau pemblokiran sampai konsekuensinya sampai pemblokiran apa namanya Bimba shopnya untuk tidak bisa membeli modul, majalah dan lain-lainnya itu konsekuensi dari keterlambatan laporan dan bagi hasil seperti itu. Ah, untuk laporan itu wajib di apa namanya kewajiban diberikan berbarengan dengan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan lagi. Eh, jadi tidak di saya bayarkan dulu nanti laporannya nanti aja itu tidak bisa harus dilaporkan juga gitu loh. Karena kalau ada pembayaran tidak ada laporan yang nanti kita pending nanti kita bisa kita anggap tidak ada laporan kan. Dan itu bisa kita pending sama konsekuensinya tidak bisa membeli modul dan lain-lainnya. Nah, ketika ada surat teguran satu, dua, dan tiga gitu. Nah, nanti ketika ada surat teguran tiga tidak ditanggapi, tidak ada konfirmasi, maka konsekuensinya bisa bertambah, tidak dilanjut atau diputus kontrak seperti itu.
Ah, untuk yang lain-lainnya, untuk kerjasama yang lain nanti mungkin bisa sudah diinformasikan oleh marketing atau yang lainnya ya. Baik, eh, sementara itu dulu Pak Arif untuk pembuka dari saya. Selamat belajar training aplikasi. Saya kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bunda Nani atas arahan serta penguatan yang telah disampaikan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Mitra maupun Kepala Unit, langsung saja ya. Kita akan mulai training aplikasi pada siang hari ini. Dan sebelum kita masuk ke aplikasi, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu terkait fitur-fitur utama untuk laporan aplikasi. Di sini nanti juga kami akan kirimkan insya Allah via email ya. Semoga tidak ada kendala kembali karena minggu kemarin Zoom-nya tidak bisa berproses sehingga tidak bisa mengirimkan record, dan untuk bulan ini semoga tidak ada kendala. Ini untuk fitur utamanya ada 10 menu yang harus Bapak Ibu nanti edit ataupun perhatikan ya, atau dilihat, dicek untuk laporan masing-masing laporan aplikasinya. Yang pertama ada menu login, profil unit, 3 menu start, 4 menu murid, 5 setting, 6 keuangan penerimaan, 7 keuangan data SPP, 8 keuangan bagi hasil, dan 9 keuangan kirim laporan, serta 10 DPO. Nah, ini masing-masing nanti akan kami jelaskan per item. Dan untuk yang pertama yaitu bagaimana caranya Bapak Ibu nanti login di laporan aplikasinya. Tentunya untuk login Bapak Ibu membutuhkan linknya, yaitu linknya nanti ada https://laporan-bimba.com/unit/login. Kemudian Bapak Ibu juga tentunya ketika masuk ke aplikasi diarahkan untuk memasukkan username dan password. Kemudian juga kami sarankan Bapak Ibu untuk ganti password dari password yang lama menjadi password yang baru. Karena sesuai dengan pemberian dari pusat ya, nanti untuk username-nya menggunakan kata Bimba dan 5 digit nomor cabang, dan passwordnya juga sama, sehingga kami arahkan untuk atau kami sarankan untuk mengganti password agar tidak terjadi kesalahan masuk ke laporan aplikasinya. Ya, Bapak Ibu, nanti kita akan coba lakukan sambil kita buka laporan aplikasinya. Yang pertama kita masuk ke HTTPS-nya, kita masuk ke websitenya. Nah, di sini sudah ada laporan stripbimba.com. Bagi unit yang baru ya, yang baru banget. Nah, ini kemungkinan besar masih belum mendapatkan linknya ya. Nanti untuk kedepannya pasti akan dikirimkan linknya, dikirimkan nomor cabangnya, dan juga dikirimkan username dan password untuk laporan aplikasinya. Tapi kalau unit-unit yang sudah lama tentunya sudah mendapatkan link dan juga username dan password. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau misalkan mendapatkan link yang seperti ini, laporan stripbimba.com, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke yang berwarna hijau, yaitu untuk masuk ke unit. Nah, nanti Bapak Ibu diarahkan masuk ke laporan aplikasi unitnya. Akan berganti tampilan menjadi seperti ini. Websitenya pun berubah, ada /unit/login. Nah, kemudian Bapak Ibu tentunya diarahkan untuk mengisi email atau username dan juga password. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, username-nya menggunakan kata Bimba. Nah, kata Bimba ya, kata Bimba menggunakan Bimba seperti ini ya, BI kecil, MBA-nya besar. Nah, jangan sampai salah penulisannya. Kalau dituliskan BI-nya besar semua, Bimbanya besar semua, kata Bimba besar semua, tidak akan bisa. Atau mungkin malah B-nya besar, I kecil, MBA-nya pun kecil. Nah, juga akan salah. Jadi harus sesuai, yaitu menggunakan BI kecil, MBA besar, kemudian 5 digit ya, 5 digit nomor cabang.
di sini. Nah, nomor cabang biasanya yang diberikan dari pusat itu hanya 4 digit ya. Contoh di laporan kami itu di cabang kami itu nomor cabangnya 4372. Kemudian agar memenuhi syarat username ditambahkan angka 0 ya. Jadi Bimba 04372. Ini kata Bimba dan nomor cabang unit. Kemudian untuk passwordnya, nah, tadi kalau diberi masih baru ya, tentunya masih menggunakan 123 123. Nah, untuk itu ketika kita baru masuk tinggal di sign in saja. Kalau sudah sesuai username dan passwordnya, tinggal Bapak Ibu klik sign in. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke dashboard laporan aplikasinya. Nah, untuk ketika kita masuk ke laporan aplikasinya, maka di sini akan ada tagline Bimba, yaitu relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Bisa kita close. Nah, sesuai dengan tadi ya yang sudah saya sampaikan, bahwasanya kami sarankan untuk Bapak Ibu mengganti password karena memungkinkan unit lain masuk ke laporan aplikasi Bapak Ibu, atau kebalikannya, Bapak Ibu yang masuk ke laporan aplikasi unit lain karena terjadi kesalahan penginputan nomor cabang. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Makanya kami arahkan untuk ganti password. Dan untuk mengganti password, Bapak Ibu bisa klik ya, klik di bagian kanan atas di sini yang bergambar foto profil. Nah, di sini ada dua pilihan, change password untuk mengganti password, logout untuk keluar aplikasi. Kita pilih yang change password. Nah, kemudian kita diarahkan untuk memasukkan old password atau password yang lama. Nah, password yang lama itu kan sama semua ya, 123 123. Nah, di sini tidak bisa kita lihat ya, untuk passwordnya tidak bisa kita lihat. Kemudian kita masukkan new password atau password barunya kita masukkan. Nah, ini untuk new password disesuaikan saja dengan unitnya masing-masing ya. Disesuaikan saja dengan unitnya masing-masing, dan jangan lupa dicatat baik itu di handphone maupun di kertas atau di buku ya, agar tidak lupa di kemudian hari. Kemudian untuk new password dan confirm password ini isinya sama ya. Jadi new password dan confirm password isinya sama, tidak boleh berbeda satu huruf pun atau satu digit pun. Nah, seperti itu. Jadi untuk new password dan confirm password ini harus sama. Ketika sudah diisi keduanya dan sudah sama, sudah sesuai, tinggal Bapak Ibu update password. Nah, nanti untuk passwordnya ketika sudah diupdate dan sudah sesuai, sudah akan berganti. Jadi ketika Bapak Ibu login eh, di waktu selanjutnya, nah Bapak Ibu sudah menggunakan password yang baru. Untuk itu, kami sarankan Bapak Ibu untuk segera mengganti password jika sudah mendapatkan aplikasinya. Yaitu Bapak Ibu untuk fitur yang pertama, yaitu menu login. Kemudian yang kedua ada profil unit. Nah, profil unit ini hanya untuk pengecekan ya, pengecekan apakah profil unit masing-masing dari Bapak Ibu sudah sesuai atau belum. Kemudian nanti jika ada ketidaksesuaian bisa konfirmasi ke PIC. Nah, di dalamnya nanti ada profil unit, ada kontak, ada rekening bank. Nah, kita coba masuk ke aplikasinya ya. Di sini di bagian kiri ini ada menu-menu ya. Dari dashboard sampai dengan paling bawah ada report. Nah, Bapak Ibu tinggal disesuaikan saja dengan tadi di fitur utamanya ya. Kita akan masuk ke menu profil unit. Jadi kita pilih yang profil unit. Nah, di profil unit seperti yang kami sampaikan ini Bapak Ibu tidak bisa editing ya, tidak bisa mengedit. Yang bisa mengedit hanya pusat. Jadi kalau ada kesalahan, contoh misalkan kesalahan nomor cabang, kesalahan nama unit, ataupun kesalahan kontak dan rekening ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lapor ke PIC. Nanti ketika Bapak Ibu sudah membuka profil unitnya, silahkan dicek dari profil unitnya dari nomor cabang sampai dengan nama Korwil. Kemudian kontaknya dari nomor HP sampai dengan alamat.
Nah, kemudian untuk rekening bank dari nama bank, virtual account atas nama. Dicek semuanya apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, nah konfirmasi ke PIC. PIC-nya siapa? Bapak Ibu bisa buka menu laporan. Nah, di sini ada teknis laporan ya. Bisa diperbesar tulisannya. Nah, seperti ini. Di sini ada teknis laporan. Dari 1 sampai dengan 3, kemudian ada call center. Nah, ada nomor HP-nya di sini, nomor WhatsApp di sini. Bapak Ibu bisa konfirmasi ke nomor ini untuk laporan jika ada kendala ataupun jika ada kesulitan. Ya, itu ya, Bapak Ibu, sekali lagi untuk profil unit hanya pengecekan ya, tidak bisa diedit, yang bisa mengedit hanya tim pusat. Jadi, jika ada kesalahan konfirmasi ke PIC yang sudah ditentukan. Yaitu Bapak Ibu untuk profil unit. Kemudian kita masuk ke menu ketiga yaitu menu staff. Menu staff kita masuk ke sub menunya daftar staff. Ini ada input dan update. Di dalamnya ada tombol tambah staff, ada tombol import staff, download import staff result. Kolom aksinya ada lihat, edit, dan hapus. Coba kita lihat ke aplikasinya. Kita masuk ke menu staff ya di sini, kemudian kita pilih yang daftar staff. Nah, sesuai contoh yang sudah ada, di sini ada daftar staff yang aktif di unit kami. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini ada 2 data yang sudah masuk di kami ya. Ada nick, nama, jabatan, sampai dengan aksi. Nah, kemudian ini nanti disesuaikan untuk isiannya. Nah, contoh, kemudian ada 2 tombol di sini, ada tambah staff dan import staff. Untuk tambah staff ini menambahkan data 1 per 1, ya, data 1 per 1. Kemudian import staff menambahkan data secara banyak data. Lebih dari 3 data nanti atau lebih dari 2 data bisa menggunakan import staff. Nah, kami akan contohkan ya untuk eh, penambahan staff di menu staff ini. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan juga di sini ada nick ya. Ada nick, ini nomor induk karyawan, bukan nomor induk kependudukan. Jadi tidak memerlukan isian melihat KTP ya, tapi ini nomor induk karyawan. Nomor induk karyawan ini disesuaikan saja ya, seperti nomor urut saja, tidak perlu berikan ya macam-macam ya. Tapi kalau di unit kami ini menggunakan 5 digit nomor cabang kemudian ditambahkan nomor urut ya. Ini sudah sampai nomor urut 10 dan nomor urut 9. Jadi kalau kita menambahkan staff nanti akan kami tambahkan atau kami lanjutkan ke nomor urut 11 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, contoh seperti ini ya. Kita klik tambah staff. Nah, nanti akan diarahkan ke seperti ini untuk menambahkan data staff. Nah, untuk mengisi nick ya, Bapak Ibu bisa dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan mau mencontoh dari kami ya menggunakan tambahan seperti ini ya, tambahan nomor cabang. Nomor cabang kami yaitu 4372. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti tambahkan berarti nomor urutnya 011. Nah, karena sudah masuk ke data ke-11. Kemudian namanya tinggal disesuaikan ya. Nah, contohnya misalkan namanya ini. Kemudian jabatannya kita pilih jabatan yang sesuai ya. Contoh misalkan jabatannya kepala unit. Kemudian statusnya kita pilih yang aktif. Departemen kita pilih Bimba Ayuweo. Nah, tanggal masuk disesuaikan dengan tanggal masuk yang bersangkutan. Contoh misalkan tanggal masuknya per bulan ini ya. Per tanggal 1 November contoh. Kemudian tanggal lahirnya kita sesuaikan dengan tanggal lahir yang bersangkutan. Kita bisa klik ya, kita bisa klik tahun dan kalender atau dan bulannya. Nah, kemudian kita nanti bisa pilih tahun kelahirannya. Nah, contoh seperti ini tahun 2000, tinggal kita pilih 2000-an, 2001 ya. Dan
tanggalnya, bulannya bisa kita pilih. Untuk tanggal lahirnya tinggal kita sesuaikan. Atau kalau mau menulis manual bisa ya. Manual bisa, contoh misalkan seperti ini tanggal 28 dengan tanda pemisahnya yaitu strip. Bukan tanda garis miring atau titik ya. Kita kalau mau menuliskan secara manual tanggal lahirnya bisa menggunakan tanda penghubung strip. Contoh misalkan 28 Februari tahun 2001 seperti ini. Tinggal kita klik, nah maka akan tanggal lahirnya akan sesuai. Kemudian setelah tanggal lahir kita isi nomor telepon, disesuaikan saja nomor teleponnya. Kemudian email juga disesuaikan saja. Lalu untuk nomor rekening bank dan atas nama ini ketiganya ada opsional ya, ada catatan opsional. Jadi boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau diisi silahkan diisi, kalau tidak pun tidak masalah. Nah, kalau misalkan mau diisi, diisi saja sesuai nomor rekening, nama banknya dan atas namanya. Nah, seperti ini contoh, misalkan sudah sesuai semua ya, kita cek terlebih dahulu apakah nick, nama dan data-data yang sudah kita isikan sudah sesuai dengan data yang bersangkutan. Nah, kalau sudah sesuai tinggal kita simpan. Nah, maka data staff baru ya, data relawan yang baru ini sudah masuk ke database staff. Nah, ini sudah ada atas nama sesuai nicknya, kemudian namanya, jabatan sudah sesuai dengan apa yang sudah kita input tadi ya. Kemudian ada departemen, tanggal masuk, dan masa kerja. Itu cara menambahkan staff yang menggunakan tombol tambah staff. Tinggal kita klik tambah staff, masukkan data-datanya. Setelah sesuai semuanya, kita simpan. Nah, lalu ada lagi ya, menu impor staff. Ini menambahkan data staff menggunakan atau menambahkan banyak data ke laporan aplikasi. Untuk impor staff nanti juga kita membutuhkan aplikasi tambahan yang sudah kami siapkan sehingga Bapak Ibu nanti bisa mencobanya ya, bisa mencoba apakah impor staff ini bisa digunakan atau tidak. Tapi kalau misalkan memang untuk tambah staff ini sudah cukup digunakan Bapak Ibu, ini silahkan bisa menggunakan salah satunya saja. Jadi tidak perlu keduanya digunakan, Bapak Ibu bisa menggunakan salah satunya saja. Kan tapi tetap akan kami contohkan bagaimana menggunakan import staff. Kita klik terlebih dahulu import staff di sini, lalu kita disuruh untuk klik here to download ya. Kita klik yang ada tulisan here di sini, kemudian kita klik. Nah, nanti kita diarahkan untuk mendownload template dari aplikasinya, kemudian kita simpan. Nah, kita simpan di sini. Kalau sudah kita buka, nah nanti datanya akan muncul seperti ini. Bisa kita hilangkan di baris yang kedua, kita sisakan baris yang pertama, yaitu ini templatenya nick sampai dengan atas nama. Nah, kemudian tidak cukup sampai di sini, kita harus input ke laporan aplikasi yang sudah kami siapkan, yaitu aplikasi Master Generate Import di sini ya. Nah, di sini ada yang pertama yaitu import staff. Ini digunakan untuk mengimpor data-data staff. Nah, tentunya kita juga harus siapkan data-data staff yang akan kita input. Misalkan ada 2 data staff yang akan kami upload ya, yang akan kami import. Kemudian kita siapkan nicknya, nama gurunya ya, kemudian jabatannya, statusnya aktif, departemennya Bimba Ayoweo, kemudian tanggal masuknya kita sesuaikan, misalnya tanggal masuknya, nah seperti ini misalkan. Kemudian tanggal lahirnya juga kita siapkan, nomor telepon, email,
kemudian nomor rekening, bank, dan atas nama juga kita siapkan. Nah, namun di sini juga ada tanda ya di atasnya, yaitu ada tanda bintang dan tanda pagar. Nah, ini tanda bintang ini artinya wajib untuk diisi, dan untuk tanda pagar ini tidak wajib diisi. Nah, nanti kalau datanya sudah sesuai, status CSV-nya akan checklist semua. Ini contoh kalau yang tidak wajib diisi, kalaupun tidak diisi tidak akan masalah ya, tidak akan terjadi eh, perubahan di status CSV-nya. Tetapi kalau yang bertanda bintang kita hapus, nah seperti ini akan berubah menjadi tanda silang. Datanya salah, jadi harus kita sesuaikan. Untuk datanya yang bertanda bintang wajib kita isi, tidak boleh tidak diisi. Nah, kalau sudah datanya sudah sesuai, status CSV-nya sudah checklist, kita pilih yang paling kanan. Kita pilih yang paling kanan, kemudian kita copy. Nah, lalu kita paste ke template yang tadi sudah kita download. Kita paste di sini menggunakan klik kanan, pastenya paste 1, 2, 3. Nah, kita klik kanan, pastenya paste value atau paste 1, 2, 3. Setelah itu kita save. Jika ada notifikasi seperti ini kita pilih yes, lalu bisa kita close. Nah, setelah itu kita kembali ke aplikasi. Kita klik yang berwarna merah ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke laporan aplikasi tadi atau tempat kita download tadi. Nah, untuk yang kita upload yaitu import staff template. Kita pilih import staff template, kemudian open. Nah, setelah di sini sudah muncul, kita klik import. Nah, maka data-data relawan tadi sudah muncul, dan jika kita tunggu sebentar nanti akan ada laporan dari hasil importnya ya. Setelah itu kita save, kemudian bisa kita buka. Nah, di sini dari data laporannya, data yang sudah kita import ini ada ya sudah berhasil dan berhasil. Kemudian bisa kita close, kita kembali ke laporan aplikasinya, kita cek datanya sudah sesuai ya. Dari NIK ya, ini sudah urut 9 sampai dengan 13, namanya, jabatan, status, departemen, tanggal masuk, masa kerja. Nah, ini sudah sesuai semua. Nah, itu ya cara menggunakan import staff dan tambah staff. Jadi sesuai apa yang tadi kami sampaikan, untuk tombol tambah staff dan import staff bisa digunakan salah satunya saja ya, tidak perlu keduanya digunakan. Kalau memang sudah nyaman menggunakan tambah staff, boleh menggunakan tambah staff saja eh, sesuai dengan kemampuan dari Bapak Ibu Kepala Unit ataupun Bapak Ibu Mitra. Nah, yang belum kami jelaskan di sini ya, di paling kanan ini ada aksi. Ada aksi di sini, ada lihat staff, ada ubah staff, dan juga ada set as out staff. Lihat staff untuk melihat data staff, hanya melihat ya. Nah, di sini kita hanya melihat data-data staff, tidak bisa diedit, tidak bisa diketik ya, tidak bisa diubah. Jadi kita hanya melihat data staff. Kemudian yang kedua ada ubah staff. Kita klik ubah staff. Nah, kita bisa mengubah data-data staff kecuali NIK. Untuk yang lain bisa kita ubah, misalkan salah tanggal lahirnya ya. Tanggal lahir. Mereka Ya, misalkan tanggal lahirnya salah, tinggal kita sesuaikan ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan salah, kita sesuaikan. Kalau sudah sesuai, kita simpan. Nah, maka datanya akan berubah ya nanti. Kemudian yang terakhir ada set as out staff. Nah, di sini yaitu mengeset kalau misalkan yang bersangkutan resign ya. Contoh seperti ini. Kita set ada guru yang resign ya. Kita klik di sini set as out staff. Nah, kemudian alasan keluar kita biarkan saja ya. Tidak bisa kita pilih, kita hanya bisa pilih yang tanda strip ini, kita biarkan saja. Nah, kemudian tanggal keluarnya kita sesuaikan ya, kita input sesuai yang bersangkutan keluar. Nah, contoh tanggal keluarnya tanggal 31/10/2025. Nah, kemudian catatannya
Ini bisa kita sesuaikan dengan alasan yang bersangkutan resign atau alasan yang bersangkutan keluar. Misalkan mendapatkan pekerjaan baru. Nah, kemudian kita set sebagai keluar. Nah, maka data guru yang keluar ya di sini sudah ada data yang keluar. Di sini ada alasan keluar mendapatkan pekerjaan baru. Ini untuk kolom aksi ya. Kemudian setelah kita mengset ada data yang keluar, di sini muncul lagi tambahan aksinya yaitu delete staff. Nah, ini untuk menghapus data staff. Nah, kalau misalkan diperlukan ya. Kalau misalkan tidak diperlukan tidak perlu di-delete ya, tidak perlu dihapus ya. Jadi biarkan saja walaupun datanya masih tersimpan di sini tidak masalah, tidak akan mempengaruhi apapun di aplikasi. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu Mitra ataupun kepala unit untuk cara input di staff dan daftar staff. Kita akan lanjut kembali ke menu berikutnya, yaitu ke menu keempat. Menu murid, buku induk, input dan update, ada tombol tambah murid, tombol impor murid aktif, download impor murid result, kolom aksi, ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, dan perpanjang beasiswa. Kita coba untuk masuk ke aplikasinya. Kita pilih murid, kemudian kita pilih buku induk. Nah, seperti di data staff tadi ya. Di data staff tadi kita ada tambah murid dan juga impor murid aktif. Nah, keduanya bisa digunakan atau mungkin bisa digunakan salah satunya saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing di unitnya. Nah, kita akan coba ya. Nanti kita akan sesuaikan menambahkan data murid sesuai dengan data-data yang sudah atau yang diinginkan ya atau dibutuhkan oleh aplikasinya. Ada NIM, tanggal masuk, nama, umur, ada info yaitu kelas sampai dengan guru, beasiswa, status, dan kolom aksi. Nah, kita coba untuk satu persatu. Kita akan klik tambah murid. Ingat ya, NIM-nya disesuaikan lagi sebagai nomor urut. Untuk NIM ya, NIM ini tadi menggunakan 9 digit ya untuk NIM nomor induk murid. Berbeda dengan tadi data staff. Kalau data staff itu bebas, boleh 1 digit, boleh eh, lebih dari 3 digit ya, boleh. Tetapi kalau untuk NIM ini wajib hukumnya 9 digit. Ya, wajib 9 digit, tidak boleh tidak. Dan untuk 5 digitnya sudah kami siapkan menggunakan nomor cabang unitnya masing-masing. Nah, jadi akan ada 5 unit, 5 digit ya, 5 digit yang sudah disiapkan dan tidak bisa diedit karena disesuaikan dengan nomor cabang unitnya masing-masing. Nah, kemudian karena kita membutuhkan 9 digit, artinya kita masih berhutang atau kita masih harus memasukkan 4 digit lagi. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan nomor urut ya, nah, kita harus menggunakan nomor urut sesuai dengan urutannya. Nah, contoh misalkan, kalau misalkan murid baru berarti 0001, tetapi kalau di data kami sudah sampai 97, artinya nanti akan dilanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan unit baru bisa dimulai dari angka 1, tetapi untuk memulai angka 1 harus menggunakan 4 digit. Artinya ditambahkan 03 di depannya, 0001. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dijumlahkan ada 4 tambah 5, 9 digit yang harus diinput atau dimasukkan di NIM, nomor induk murid. Nah, karena kami harus menyesuaikan data murid kami, jadi harus kita masukkan 98 ya, harus masuk ke data ke 98. Nah, jadi harus ditambahkan 0 di depannya agar memenuhi syarat 9 digit. Nah, kemudian ini untuk NIM-nya, cara membuat NIM, kemudian namanya disesuaikan dengan nama murid yang masuk. Contoh misalkan
Contoh nama murid yang masuk ya, kemudian tempat lahirnya misalkan di Jakarta, lalu tanggal lahirnya juga seperti kita masukkan tanggal lahir staf tadi ya, tinggal disesuaikan saja. Misalkan 2022, lalu tanggal masuknya disesuaikan saja untuk tanggal masuknya, misal 1 September 1 November 2025, kita pilih tahapannya. Contoh misalkan persiapan, lalu kita pilih kelasnya ada Bimba, IUU dan English, kita pilih Bimba. Nah, untuk golongan di sini yaitu golongan kelas di unitnya masing-masing. Contoh misalkan ya, ini S2 standar 2, S3 standar 3 seminggu 3 kali, S4 standar 4 seminggu 4 kali, S5 standar 5 seminggu 5 kali dan seterusnya. Dan ada khusus juga K2, khusus 2 seminggu 2 kali dan seterusnya. Kemudian ada beasiswa full di sini seminggu 3 kali. Beasiswa full itu beasiswa duafa ya. Untuk murid duafa menggunakan beasiswa full seminggu 3 kali. Nah, contoh misalkan untuk murid yang ini ya, misalkan kita pilih beasiswa full. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, seperti ini bisa ya. Atau misalkan kita anak ini S3, nah seperti ini. Ini menggunakan standar 3 seminggu 3 kali. Nah, ini S3 ya. Kemudian SPP-nya disesuaikan saja berapa SPP yang berlaku di unitnya masing-masing. Contoh, jika unitnya yang berlaku SPP di unitnya 250.000. Nah, kita hanya tuliskan angkanya saja, tidak perlu tanda baca, tidak perlu tanda rupiah, tanda titik, strip, koma, dan lain-lain. Tidak usah. Jadi kita masukkan angkanya saja 250.000. Kemudian petugas trialnya, jika ada petugas trial, lalu kita masukkan guru, nama gurunya, dan kita masukkan nama orang tuanya, lalu nomor telepon orang tuanya, note jika ada catatan ya, ini opsional. Di sini ada opsionalnya, di sini juga ada opsionalnya. Jadi yang bertanda opsional boleh diisi, boleh tidak. Note ini jika ada, jika tidak ada dikosongi saja. Kemudian ada infonya dari mana? Misalkan dari brosur, event, humas, internet, spanduk, dan lainnya. Contoh misalkan mendapatkan info dari humas, kita pilih humas. Lalu alamatnya tinggal kita sesuaikan. Ya, misalkan kita tuliskan, boleh kita tuliskan nama jalan, nama tempat, RT RW ya. Nah, itu silahkan. Jadi misalkan Sila dulu kayak dek sama mama ya. nah, contoh seperti ini ya. Terus kita simpan. Nah, jika datanya sudah sesuai tinggal kita simpan. Nah, maka data anak yang kita input sudah masuk di sini ya. Dari NIM, tanggal masuknya, terus namanya, umurnya, kelasnya, golongannya, SPP-nya berapa, nama gurunya, catatan tidak ada, beasiswa bukan, statusnya baru. Kemudian di sini juga ada kolom aksi. Nah, itu ya Bapak Ibu, untuk menambahkan data murid satu persatu bisa klik tambah murid ya, nanti bisa disesuaikan data muridnya. Kalau sudah bisa diisi. Nah, itu untuk menggunakan tombol tambah murid. Untuk impor murid kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama caranya, kita menggunakan impor staff tadi yang sudah kita coba, dan akan kami jelaskan bagaimana caranya. Untuk impor murid aktif kita klik. Nah, lalu kita pilih klik here di sini untuk download sampel filenya. Import murid template kita save, lalu kita buka. Nah, jika sudah ada data, kita hapus saja, kita sisakan data yang pertama. Kita sisakan template NIM sampai dengan SPP ya. Lalu kita masuk ke master generate import, kita pilih yang import buku induk.
Kemudian untuk NIM disesuaikan dengan NIM yang ada, nama murid juga disesuaikan, lalu tempat lahirnya, tanggal lahirnya disesuaikan, tanggal masuknya juga disesuaikan, tahapannya boleh disesuaikan juga. Mungkin kalau misalkan masih di kelas persiapan, ya kita masukkan ke kelas persiapan, lalu kelasnya Bimba Ayuweo, golongannya ya seperti tadi yang saya sampaikan, ada S3, S4, S5, S6 ya. Misalkan standar seminggu 3 kali, kita pilih S3. Lalu tarif SPP-nya, statusnya aktif, petugas trial, nama guru, orang tua, nomor telepon, note, info, alamat, dan sebagainya. Ya, sama seperti tadi di impor staff. Nah, di sini ada tanda pagar dan tanda bintang. Yang bertanda bintang wajib diisi, yang bertanda pagar boleh dikosongkan. Nah, kalau misalkan sudah statusnya, sudah status CSV-nya sudah checklist semua, artinya datanya sudah sesuai, kita kembali pilih yang paling kanan, data CSV yang paling kanan, kemudian kita copy, kita kembali ke template import murid. Nah, kita pilih barisnya nomor 2, kemudian kita klik kanan, kita pilih paste 1, 2, 3 atau paste value. Kemudian kita simpan, kita pilih yes. Boleh kita close, kemudian kita kembali lagi ke laporannya. Kita klik yang berwarna merah di sini, lalu kita pilih yang import murid template. Open, kita import. Nah, kita tunggu datanya masuk dan kita tunggu laporannya sampai muncul. Seperti ini, sudah ada tampilan murid baru telah diproses. Kita tunggu sampai eh, resultnya atau laporannya muncul, kemudian kita save, lalu bisa kita buka di sini. Untuk laporan data muridnya yang kita upload sudah berhasil, berhasil, dan berhasil. Bisa kita close. Kita cek kembali ke data muridnya ya. Dari NIM 99, 100, 101, kemudian tanggal masuk, nama dan juga selanjutnya ya, sampai dengan status ya. Nah, di sini data yang kita upload sudah berhasil semua diproses, datanya terinput di laporan aplikasi. Nah, itu tadi ya, menggunakan tambah murid dan impor murid aktif. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan masing-masing tombol ya, satu tombol saja atau keduanya digunakan jika memang dibutuhkan, boleh ya. Jadi tidak tidak wajib ya, kita tidak wajibkan untuk keduanya, tetapi Bapak Ibu bisa memilih salah satu saja juga boleh, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, yang belum kami jelaskan kembali yaitu di kolom paling kanan di sini ada kolom aksi, ada set sebagai keluar, ada lihat murid, ada ubah murid ya. Untuk set sebagai keluar ini, jika ada murid yang keluar, kita bisa set ya, kita bisa di set di bagian set sebagai keluar. Nah, contoh misalkan yang keluar ini yang sudah lama. Nah, contoh seperti ini. Nah, murid yang lama ini sudah akan keluar seperti itu ya. Kita klik di sini ya. Kita klik set sebagai keluar. Kemudian di sini alasan keluar kita pilih salah satu. Misalkan yang bersangkutan masuk TK dan SD ya, masuk TK atau masuk SD ya, disesuaikan saja dengan umurnya. Contoh umurnya baru 4 tahun, oh ternyata dia masuk TK seperti itu. Nah, kita pilih masuk TK atau SD. Kemudian tanggal keluarnya kita sesuaikan. Nah, contoh misalkan tanggal keluarnya di tanggal 1 November 2025, kemudian kita set sebagai keluar. Maka tadi atas nama Marlo, nah di sini ya, NIM 41 Marlo, dia sudah keluar di tanggal 1 November 2025. Alasan keluarnya masuk TK atau SD. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk tadi ya, menu
tombol set sebagai keluar. Kemudian ada lagi set lihat murid ya di sini yang bergambar mata, kita hanya bisa melihat data muridnya saja. Kemudian ada edit. Nah, ada edit di sini ya yang bergambar pena dan kertas. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa edit ya data murid yang bersangkutan kecuali NIM ya. NIM-nya tidak bisa kita edit. Selain NIM bisa kita edit semua. Nah, contoh seperti ini. Nama Marlo. Nama Marlo, tahapnya tentu sudah lanjutan ya. Misal kita mau edit, kemudian karena Marlo sudah keluar, SPP-nya bisa kita ubah menjadi 0 agar tidak ada tagihan SPP. Nah, jadi untuk SPP-nya bisa kita nolkan di sini ya. Kita nolkan agar tidak ada tagihan SPP. Ini bagi murid yang keluar. Nah, kalau murid yang cuti, misalkan cuti ini dipilih di note ya, di note ini tulisannya diganti cuti, dipilih cuti. Kemudian SPP-nya disesuaikan dengan SPP yang berlaku di unitnya masing-masing. Kalau masih ada pembayaran setengah harga, misalkan ya disesuaikan setengah harganya pembayaran SPP-nya. Tapi kalau misalkan cuti tidak membayar sama sekali, Bapak Ibu bisa isi angka 1 di sini. Nah, jadi kalau cuti tidak bisa dienolkan ya, tidak bisa dienolkan. Tetapi kalau misalkan keluar, dia bisa dienolkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ada murid cuti, murid keluar, SPP-nya bisa diganti sesuai dengan SPP yang berlaku di unitnya masing-masing. Kalau keluar, dienolkan saja. Seperti itu ya. Kalau sudah selesai ubahnya, editingnya, sudah sesuai semuanya, tinggal kita simpan. Nah, maka data anak tersebut sudah sesuai dengan hasil kita edit ya. Nama Marlo, SPP-nya sudah 0 karena yang bersangkutan keluar. Kemudian ada di sini hapus data murid kalau diperlukan, tetapi kami sarankan untuk hapus ini tidak perlu ya. Jadi misalkan muridnya walaupun sudah keluar tidak apa-apa, tidak masalah di sini ya, tidak masalah kalau tidak dihapus seperti itu. Nah, lalu selain tadi ada set sebagai keluar, lihat dan edit, di sini juga ada beasiswa. Nah, contoh seperti ini ya. Ini murid yang ada beasiswanya dan beasiswanya sedang berjalan. Nah, nanti di sini akan ada perpanjang beasiswa di sini. Kalau misalkan ini kan tanggal perpanjangannya tinggal 1 bulan ya. Misalkan mau perpanjangan, tinggal klik di sini. Nah, perpanjangnya tinggal kita klik di sini perpanjang lagi. Nanti untuk perpanjangan beasiswanya, nah, untuk perpanjangan beasiswanya akan bertambah 6 bulan lagi. Nah, seperti ini. Ini ada note atau aksi perpanjang beasiswa yang bergambar kalender. Ya, itu ya Bapak Ibu untuk menu-menu yang ada di buku induk, di menu murid buku induk. Nah, seperti ini untuk proses penginputan di buku induk. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu setting, preference, input dan update, profit share atau bagi hasil tahun bulan profit share. Kita masuk ke menu setting, kita pilih preference di sini. Nah, untuk royalti atau bagi hasil di sini ya, ada tahun, ada bulan, ada profit share. Nah, Bapak Ibu ini kita sesuaikan per 1 tahun. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu bagi hasilnya ya, misalkan ada 10%, ada 5%, 15% dan selanjutnya ya. Bergantung kesepakatan Bimba dengan mitra Bapak Ibu disesuaikan saja inputannya, yaitu misalkan 10% ya Bapak Ibu klik 10 10 Bapak Ibu
input 10 10 10 dalam 1 tahun seperti itu, di input semuanya. Setelah itu diupdate. Nah, bagi kepala unit yang tidak tahu berapa bagi hasilnya atau profit share-nya, silahkan ditanyakan saja ke mitranya berapa bagi hasil yang harus dibayarkan mitra kepada Bimba setiap bulannya. Nah, setelah tahu, nanti bisa diinputkan di sini berapa bagi hasilnya, setelah itu diupdate. Jangan lupa diupdate ya. Itu untuk pengisian royalti bagi hasil atau profit share di setting preference. Kemudian lanjut ke menu berikutnya yaitu menu keuangan. Menu keuangan penerimaan, input dan update, ada tombol tambah penerimaan, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi, lihat dan hapus. Kita masuk ke menu keuangan. Masuk ke menu penerimaan. Nah, di sini menu penerimaan yaitu pencatatan ya, pencatatan di mana kita mencatatkan SPP yang dibayarkan oleh murid. Nah, seperti itu ya. Contoh misalkan ini ada tombol tambah penerimaan. Kita bisa klik tambah penerimaan di sini. Nah, lalu juga ada departemen Bimba dan English. Kemudian ada tahun, tahun penerimaan, bulan penerimaan. Nah, ini untuk tahun dan bulan kita bisa pilih di bulan-bulan sebelumnya ya. Nah, jadi kita bisa lihat siapa saja yang bayar SPP di bulan-bulan yang kita pilih seperti itu. Nah, contoh misalkan bulan November ini belum ada yang bayar. Nah, misalkan sudah ada yang bayar, tinggal kita caranya tambah penerimaan. Di sini kita tambah penerimaan, lalu kita pilih data murid. Nah, contoh misalkan data murid yang akan kita pilih. Nah, atas nama Clarissa, dia membayar SPP untuk 1 bulan. Nah, di sini satu ya, kita pilih 1 bulan. Lalu yang Bapak Ibu harus perhatikan di sini yang paling fatal ya, biasanya kesalahan ada di sini. Ini bayar untuk tahun dan bulan. Tahunnya sudah sesuai 2025, tetapi bulannya Januari. Ya, kita harus pilih bulannya karena Clarissa akan membayar SPP bulan November, jadi kita pilih bulan November di sini. Nah, jangan sampai salah ya. Harus diubah sesuai dengan bulan pembayarannya. Kemudian biaya SPP akan otomatis terisi sesuai dengan di data buku induk. Nah, lalu ketika sudah misalkan hanya bayar SPP saja, ya ini tinggal kita pilih metode pembayarannya. Contoh misalkan metode pembayarannya cash, edisi atau transfer. Nah, contoh misalkan menggunakan transfer. Ini kita isi saja transfer, kemudian kwitansi nomornya, ini kita isi saja kwitansi nomor urut ya. Kita anggap ini nomor urut pembayaran. Contoh ini Clarissa di bulan ini membayar nomor 1. Yang pertama kali membayar. Jadi kita isi kwitansinya nomor 1. Nah, kemudian tanggal penerimaannya kita sesuaikan dengan tanggal pembayarannya. Contoh misalkan yang bersangkutan bayarnya tanggal 3 November. Nah, kalau misalkan sudah sesuai semua ya, untuk terutama bulannya ini ya, bulan dan tanggal pembayaran. Nah, ini tanggal penerimaan ini harus sesuai. Jadi jangan sampai terburu-buru memasukkan, harus dicek kembali sekali lagi agar tidak terjadi kesalahan. Nah, kalau sudah kita klik submit. Nah, jadi untuk data penerimaan tadi ya, di tanggal 3 November kita menerima satu kwitansi transfer untuk pembayaran SPP bulan November atas nama Clarissa, total pembayarannya 250.000. Nah, kalau ada yang bayar lagi juga tinggal kita klik tambah penerimaan. Nah, kita pilih ya. Kita pilih datanya misalkan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya ingin mencontohkan kalau misalkan ada anak yang sudah membayar di bulan sebelumnya. Nah, maka bulan
yang sudah terbayarkan ini akan terblacklist ya. Jadi tidak bisa kita pilih untuk bulan yang sudah dibayarkan. Tapi kita harus membayarkan bulan-bulan yang belum terbayarkan. Untuk bulan selanjutnya, misalkan bulan November belum terbayarkan, kita pilih bulan November ini. Kemudian biaya SPP-nya sudah sesuai. Nah, lalu tinggal kita sesuaikan saja. Metode pembayarannya disesuaikan saja dengan metode pembayaran di unit. Misal masih menggunakan cash juga tidak masalah. Kita pilih cash, kwitansinya nomor 2 ya, karena si Anandarini ini membayar nomor 2 di bulan ini. Nah, untuk tanggal penerimaannya disesuaikan dengan tanggal penerimaan pembayarannya. Nah, kemudian untuk dicek kembali apakah bulan dan tanggal pembayarannya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita submit. Nah, seperti ini. Maka akan muncul penerimaan-penerimaan yang ada di yang sudah kita input di sini ya untuk penerimaannya. Nah, Bapak Ibu, selain ini tadi ya, selain penerimaan SPP ini juga bisa ya saya sampaikan, ini bisa digunakan untuk eh, Bapak Ibu pendataan penerimaan untuk kaos anak, untuk tas bimba dan sebagainya. Nah, ini hanya misalkan dibutuhkan saja. Kalau misalkan tidak dibutuhkan juga tidak masalah karena ini tidak akan mempengaruhi apapun. Ini hanya sebagai pencatatan di unitnya masing-masing seperti itu. Jadi kalaupun tidak diisi tidak akan masalah karena untuk ini tidak ada pengaruhnya ke bagi hasil seperti itu ya, bagi hasil. Jadi itu bisa digunakan kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakannya sebagai pencatatan pembayaran di unitnya masing-masing. Nah, untuk daftar penerimaan ini sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ke menu berikutnya yaitu keuangan data SPP. Ada departemen, tahun dan bulan, kolom sudah bayar. Kita masih di menu keuangan, kemudian kita pilih data SPP. Nah, di sini ada data SPP, ada Bimba Ayuweo, tahun dan bulan. Kita bisa klik di bulan-bulan sebelumnya juga untuk pengecekan. Kemudian ada data yang sudah bayar 500.000 2 murid ya, tadi atas nama Clarissa dan Rini. Nah, selebihnya ini belum bayar senilai sekian SPP-nya. Nah, yang belum bayar ada 56 murid. Nah, bagi murid yang sudah bayar akan ada data ya, akan ada tandanya seperti ini. Nah, ini yang sudah bayar akan terchecklist dan yang belum bayar akan silang. Nah, atas nama Clarissa tadi sudah bayar, atas nama Rini juga sudah bayar. Nah, jadi datanya terchecklist. Yang masih silang artinya belum membayar SPP di bulan November. Nah, jadi disesuaikan dengan bulan yang kita pilih. Nah, itu untuk data SPP, yaitu pengecekan berapa murid yang sudah bayar, berapa murid yang belum bayar, dan siapa saja yang sudah atau belum membayar. Kemudian selanjutnya ada keuangan dan bagi hasil pengecekan ya. Ada departemen, tahun dan bulan, laporan bagi hasil. Kita kembali ke menu keuangan, submenunya bagi hasil. Nah, di sini ada Bimba Ayuweo, kemudian tahun, bulan ya. Kita bisa klik bulan-bulan sebelumnya untuk melihat bagi hasil di bulan-bulan sebelumnya. Nah, untuk dibagi hasil ini ya, ada laporan bagi hasil dari nomor cabang sampai dengan email. Lalu ada rekapitulasi murid dari murid aktif bulan lalu sampai dengan murid yang belum bayar SPP. Untuk rekapitulasi muridnya, murid yang bayar pendaftaran sampai dengan jumlah royalti yang dibayarkan. Nah, ini untuk royalti yang dibayarkan itu sesuai dengan persentase bagi hasil dari total pendapatan SPP yang masuk. Nah, contoh misalkan pendapatan SPP-nya 500.000, persentase royaltinya 10%, maka yang harus dibayarkan 50.000. Nah, itu disesuaikan lagi ya dengan jumlah murid yang bayar dan persentase murid yang ada di unitnya masing-masing. Persentase royalti ya yang sudah disepakati oleh mitra dan YPAI dan Bimba. Nah, seperti itu. Itu untuk bagi hasil. Kemudian yang selanjutnya
ada keuangan, kirim laporan, ini berulang setiap bulan. Ya, setiap bulannya Bapak Ibu harus mengirimkan laporan setelah pembayaran bagi hasil. Nah, kita masuk ke datanya. Kita masih di menu keuangan, kemudian kita klik kirim laporan. Nah, di sini ada tambah data, ada Bimba Ayu ataupun English, tahun dan bulan. Bulan-bulan sebelumnya ini bisa kita cek juga, bisa kita klik ya. Kemudian untuk bulan November, misalkan kita akan mengirimkan laporan di bulan November, tinggal kita klik tambah data. Terus yang paling atas tidak bisa kita klik, lalu kita pilih saja laporan untuk bulan, misalkan untuk bulan November, November 2025, kemudian tanggal bayarnya. Nah, kemudian tanggal bukti bayarnya bisa kita sesuaikan saja, misalkan bukti bayarnya di tanggal 30 November. Nah, kemudian untuk bukti pembayarannya, ini bukti pembayaran bagi hasil atau bukti pembayaran royalti dari mitra ke Bimba, ya. Bukan bukti pembayaran SPP murid, tetapi bukti pembayaran royalti dari mitra ke Bimba. Kita pilih saja bukti pembayarannya, misalkan ya. Nah, misalkan untuk bukti pembayarannya, nah seperti ini, contoh ya. Kemudian tinggal kalau sudah kita upload, kita update. Nah, maka untuk laporan tahun 2025 bulan 11 ya, November, kita kirim laporannya tanggal 30. Nah, kemudian untuk info SPP, jumlah royalti yang harus dibayarkan, kemudian bayar vianya transfer manual, bukti bayarnya. Nah, ini sudah kita kirimkan. Tinggal kita menunggu laporan laporan pembayarannya dari pusat. Nah, kalau misalkan ya ada kesalahan atau mungkin mau mengupdate kembali laporan pembayarannya, kita bisa klik ya di sini ubah tanggal laporan. Nah, nanti tinggal kita update bukti pembayarannya, kita update tanggal bukti bayarnya. Nah, kalau sudah kita update kembali. Nah, itu jika terjadi kesalahan atau jika ada update pembayaran. Kalau tidak ada, tidak usah ya. Cukup satu kali misalkan sudah sesuai. Nah, untuk lanjut menu selanjutnya, menu yang terakhir yaitu DPU, data perkembangan unit, ada departemen tahun murid keuangan, grafik data perkembangan unit. Kita masuk ke laporannya, kita pilih DPU. Nah, di sini ada data perkembangan unit, ada nomor cabang sampai dengan status operasional. Kemudian ada bulan ya, 1 tahun. Dalam 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. Lalu ada murid, murid ini bulan, murid aktif, murid baru, murid keluar. Lalu keuangan, ada total pendapatan, total royalti yang dibayarkan, tanggal kirim laporan, tanggal bayar. Lalu di bawahnya ada grafik data perkembangan unit dari bulan Januari sampai Desember. Nah, ini artinya pertumbuhan murid ya. Dari bulan Januari muridnya hanya 36 sampai dengan bulan November muridnya sudah 57, artinya ada kenaikan walaupun sedikit. Nah, seperti itu. Nah, ini di bulan grafik batangnya juga ada. Ini untuk melihat progres di unit kita masing-masing. Nah, itu untuk DPU ini juga bisa kita lihat ya per tahunnya karena datanya ini sudah 1 tahun, eh, 1 tahun data, jadi dari bulan Januari sampai Desember. Kita hanya bisa mengganti tahunnya saja. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk laporan aplikasi unit aktif yang harus Bapak Ibu input, update ataupun cek setiap bulannya. Nanti silahkan bisa ditanyakan jika masih ada yang bingung, masih ada yang belum paham tentang apa yang saya jelaskan ya. Atau misalkan kalau sudah ada yang pernah membuka tetapi kesulitan dalam eh, mengaplikasikannya, nah ini juga bisa ditanyakan di sini. Kita akan buka sesi pertanyaan selanjutnya. Dan
Kami ingatkan kembali ya Bapak Ibu bahwasannya fitur utamanya hanya 10 menu tadi ya, 10 submenu. Jikalau di aplikasinya banyak sekali menu-menu yang tidak kita gunakan tidak apa-apa. Hanya 10 menu itu saja yang wajib Bapak Ibu isi dan update sehingga nantinya Bapak Ibu bisa dengan mudah mengaplikasikan laporan aplikasi dan juga bisa dicek oleh tim yang ada di pusat. Ya, itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa langsung buka mikrofon atau raise hand. Dan saya mohon bantuan kepada Bunda Nani untuk bisa membersamai Bapak Ibu mitra ataupun kepala unit jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, halo Bunda. Ya, halo. Ya, silakan Bunda bisa dibantu ya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi. Silakan Bun. Baik, terima kasih Pak Arif untuk materi training aplikasi hari ini ya. Baik, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang belum paham, kami akan coba bantu, tapi jangan mengulang dari awal ya. Nanti kalau ngulang dari awal akan kita kirimkan video meeting hari ini, 1 atau 2 maksimal seminggu lah setelah hari ini nanti akan kita kirim ke email masing-masing yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke kami untuk pendaftarannya ya di awal. Baik, kami buka untuk pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang baru atau yang sudah lama ingin bertanya atau KU-nya baru seperti itu. Silakan raise hand, sebutkan nama unit. eh, Kami beri waktu setengah jam ya, sampai 15.30. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Oke, saya coba ke Bimba Cihelet. Cihelet. Cihelet ini di Bandung ya? Apa pokoknya di daerah Jawa Barat lah pasti. Nggak mungkin Cileut itu Jawa Tengah ya Pak Arif? Ya, betul Bun. Iya, kalau Pak Arif Jepara itu bacanya Jeporo, pakai pakai N depannya pasti Jeporo. Oke, nggak ada yang bertanya ini. Sudah paham semua? Ya, halo, dengan Ibu siapa? Dari unit mana? Silahkan. Dan Ibu Bunga dari unit Bimba IO Celangkap 0747. Ibu Bunga. Waduh, namanya Bunga tidak pakai Citra Lestari ya? Oh, Bunga Lestari namanya, tidak pakai Citra. Nggak apa-apa, tapi Iya, ditambahin cinta aja deh. Cintanya dari saya. boleh. Mau tanya, Silakan Bu. Ibu. Kan saya, Unit baru, KU baru atau aku KU baru banget. Alhamdulillah. Saya kan
biasa masukin ini apa namanya tuh kan kalau misalnya kita pilih laporan terus keuangan ada penerimaan tuh untuk masukin data Mm-mm. SPP ya. Mm-mm. Nah, biasanya kan nanti setelah kita klik masukkan penerimaan itu kan nanti Mm-mm. disuruh isi nama muridnya, terus nanti di Mm-mm. bawah sekali dia bayar, terus di sampingnya itu kan bulan apanya ya. Ya. Biasanya saya mau masukin untuk di bulan November misal, Mm-mm. tapi Mm-mm. itu si bulan Novembernya itu tidak bisa diklik, kayak ada tanda Masuk. merah. Ya, jadi Oh, oke. Desember atau kayak misal dari Januari sampai Mei, terus Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November itu mati gitu, nggak bisa diklik. Nah, Hmm. akhirnya saya tetap coba klik di bulan Desember kan. Nah, terus nanti habis itu kan isi data berikutnya, terus nanti isi tanggal murid tersebut bayar, ya kan? Terus kita klik kirim, nanti setelah itu dia akan ada yang namanya error, terus ada Oh. kira-kira kalau kayak gitu, apakah data murid tersebut sudah masuk atau memang ada kesalahan atau kita harus cek dulu gimana Ibu? Oke, baik. Terima kasih Ibu Bunga Cinta Lestari. Oke, error ya. Mungkin Bu Lucy atau Pak Arif bisa bantu menjelaskan ya perihal tersebut. Kenapa bisa sampai error? Ya, baik Bunda, saya bantu jawab untuk pertanyaan dari Bu Bunga. Silakan. Perihal tadi penerimaan ya Bu, minta tolong Pak Arif, boleh bantu share screen Pak Arif? Ya, pertama itu kita di penerimaan ya Bu, yang tadi sesuai dengan pertanyaan dari Bu Bunga, itu penerimaan, terus saat kita tambah penerimaan, itu ada bulan yang tidak bisa diklik ya, seperti yang di sebelah, boleh dipilih dulu nama muridnya. Lalu ininya jangan lupa nih Bu, diklik angka 1, karena nanti bisa jadi error. Iya betul, saya itu sudah isikan klik angka 1. Lalu kalau Nah, di ini yang samping tidak bisa diklik itu karena yang sudah bulannya dimasukkan, penerimaannya sudah Ibu masukkan, makanya tidak bisa diklik kembali gitu Bu, jadi tidak akan double. baik. Iya. Lalu untuk cara misalkan kita mau cari ya anak tersebut itu memang sudah SPP atau belum, itu bisa ke paling bawah yang setting Pak Arif. Ini report. Oh, Ya, lalu ke keuangan, lihat daftar. Keuangan laporan, kategori keuangan. Lalu penerimaan, lihat daftar, diklik. Lalu kita pilih maunya bulan apa, misal dari awal Januari kalau kita masih bingung untuk mencari datanya bisa di 1 Januari sampai akhir November bulan ini. Lalu sortirnya diklik, choose one-nya pilihnya via, lalu kita download Excel-nya, langsung di download saja Pak Arif. Nanti data penerimaan selama setahun tadi yang kita minta dari 1 Januari 2025 sampai 30 November itu nanti ada datanya semuanya di sini. Nanti Ibu bisa cross check kembali apakah anak tersebut memang sudah SPP atau belum dan dimasukkannya di bulan berapa, karena kadang ada beberapa unit yang mungkin terburu-buru ya dalam penginputan laporannya, jadi suka salah bulan atau bahkan salah tahun, seperti itu Bu. baik Ibu. Tapi mohon izin Ibu, izin nanya lagi. Kalau semisal ternyata di data tersebut anak tersebut belum bayar di bulan tersebut gitu di bulan November, tapi tidak bisa diklik tetap bulan November itu gimana Ibu? Itu pasti sudah ada penginputan SPP Bu, atau nanti bisa saya bantu carikan untuk anak tersebut bayarnya di bulan apa gitu. Tapi Ibu bisa download cari manual terlebih dahulu di report yang tadi yang sudah diarahkan oleh Pak Arif.
Itu nanti di-download saja dulu, jika masih belum ketemu mungkin nanti bisa hubungi via WhatsApp, via Japri untuk perihal nama murid yang tidak bisa diklik tersebut. Karena pasti itu karena ada salah penginputan tanggal penerimaan atau tahun penerimaan. Gitu, Bu. Baik, Ibu. Baik, cukup jelas. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih kembali, Bu Bunga. Terima kasih Ibu PCL. Oke, terima kasih juga Ibu Lucy untuk penjelasannya. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya perihal aplikasi? Kok saya masih pusing ya? Kok saya masih bingung ya? Bagaimana nih? Gitu. Terutama KU-KU yang baru nih. Unitnya mungkin sudah lama tapi KU-nya baru. Silahkan yang ingin bertanya. Tuh saya ingin bertanya nih ke Bapak Ibu Windows. Wah, ini ada Bapak Ibu Dell, Bapak Ibu Windows. Namanya siapa ya? Dari unit mana ya? Ya, Anjung. Ya, Bapak Ibu, monggo silahkan yang ingin bertanya. Atau ini Bapak Ibu Anjung dari unit mana ya? Ini nama unit atau nama Bapak Ibu mitranya nih, Anjung. Halo. Iya, halo Ibu. Ya, Ibu siapa? Ibu Anjung. Oh, Ibu Anjung. Saya pikir nama unitnya atau daerahnya, daerah Anjung. Mohon maaf, Ibu. Daerah Ya, ini unit apa, Bu? unit Cangklek Di mana? Cianjur. Oh, yang baru ya? Iya, Selamat bergabung, Ibu. ya. Gimana, Ibu? Bisa mengikuti aplikasinya? Iya, Bisa? Sudah paham? ya insya Allah Ibu paham. Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan perihal aplikasi ini, Bu? Tidak Ibu, alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Baik, salam kenal, Ibu. Ya, Semangat dan terus belajar ya. Baik, selanjutnya Meruya Utara ini unitnya Pak Priyo kalau nggak salah. Ah, bukan. Meruya Utara atau Pak Riri. Meruya Selatan. Oh, Meruya Utara. Meruya Utara unitnya Pak Riri. Halo. Aduh, nggak ada yang mau bertanya nih Pak Arif gimana nih? Padahal warungnya udah dibuka ya Pak Arif. Iya, Bun. Mm-mm. Semoga sih sudah paham ya. Saya sih Semoga berharap sudah paham. mudah-mudahan Berharapnya sudah sudah paham paham. karena Iya. sudah tidak bertanya ya, Bunda ya. Tapi ya kalau mau bertanya secara japri monggo silahkan. Ya, tetap. Wah, ini ada nih Halo, Meruya maaf Utara. Ibu. Ya, silakan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan atau ingin menyapa Pak Arif juga boleh. Udah sering dengar suara Pak Arif nih. Aduh, sekarang baru kelihatan ya orangnya ya. Iya, sudah cukup sih untuk saat ini, Bunda. Alhamdulillah. Gimana ada kesulitan Alhamdulillah belum ada. dengan Ibu siapa nih maaf? Azizah. Ibu Aziza. Aduh, saat ini banyak bintang film ya. Karena beberapa kali kemarin ikut training aplikasi, saya sudah berapa kali tanya, jadi alhamdulillah sudah Oh, alhamdulillah. Nah, ini nih Ya. yang bagus yang mau tetap belajar dan belajar ya, Bu. Nanti Jadi ya jadi ada apa yang kurang paham bisa ditanyakan gitu ya. ya. Baik, terima kasih Bu Aziza. Salam kenal. Pak Arif, Bu Lucy. Salam kenal. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya ke siapa ya? Ini
Taman Rahayu ibunya mitranya Ibu Leni ya, Taman Rahayu, atau Ibu Leni sendiri nih? Hari ini lumayan banyak ya Pak Arif ya, sampai 29. Iya Bunda, Ini 29 dengan kita bertiga berarti 26 lah total. iya, ya mudah-mudahan ini mitra-mitra baru yang ingin belajar dan mungkin juga mitra lama kepala unitnya baru seperti itu ya Pak Arif ya. Iya Bunda. Oke, mungkin untuk mereka mau mengulang apa yang mungkin sudah dipelajari dari KU yang lama atau dari mitranya ingin mengulang saja Pak Arif pembelajaran training aplikasi hari ini ya mungkin. Ya nggak apa-apa sih. Bulan depan mau ikut lagi juga silahkan. Bulan depan mau ikut lagi kan. Atau ingin berkenalan dengan sesama mitra juga monggo silahkan. Seperti itu. Oke. Nggak Ya, ada lagi yang bertanya? Sepertinya bisa kita tutup saja Pak Arif. oke Karena baik. tidak ada yang bertanya. Ya Karena Bunda, saya, karena sudah cukup ya, dikira ya, cukup, tidak ada yang bertanya. Ya mungkin memang sudah waktunya kita cukupkan saja ya, ya, Bunda untuk training aplikasi pada hari ini. Ya mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan kembali dari Bunda Nani kepada Bapak Ibu Mitra atau Kepala Unit yang bergabung hari ini. Silakan Bunda. baik. Terima kasih Pak Arif. Baik, sekali lagi kami sampaikan kepada kepada Bapak Ibu mitra, kepala unit atau yang mewakilinya ya. Laporan ini sangat penting selain mempermudah mitra atau kepala unit untuk membuat membuat laporannya menggunakan aplikasi ini juga sangat penting gitu untuk apa namanya mengetahui perkembangan murid atau di unit-unit Bapak Ibu gitu loh. Kami berharap laporan ini bisa dikirimkan setiap hari, tidak tertunda sampai berbulan-bulan, sebulan, 2 bulan gitu, karena itu tentu ada konsekuensinya yang akan di yang akan kami lakukan ya sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Semoga perkembangan perkembangan murid di unit masing-masing bisa membawa berkah dan bahagia untuk semuanya. Saya kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih kembali juga buat Bunda atas saran serta penguatan dan juga eh, membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ya dari teman-teman kepala unit ataupun Bapak Ibu Mitra. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bu Lucy serta tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu Mitra dan Kepala Unit yang hari ini telah mengikuti acara training aplikasi. Ya, semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kami berikan, kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kami juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kehilafan dalam memberikan materi ataupun juga memoderatori training pada hari ini. Kita berjumpa kembali di training aplikasi bulan depan. Saya akhiri dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap Tetap semangat semangat dan dan terus terus belajar. belajar. Relawan pembelajar Bimba. Berbuat Buat baik baik dengan dengan bijaksana. bijaksana. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa bulan depan.